Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Gensopa dari jurusan Informatika, Prodi Teknik Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1 C Malam. Langsung saja ke pembahasan materinya. Apa sih itu RRD? RRD atau Entity Relationship Diagram adalah alat penting dalam perancangan basis data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dan berbagai atribut-atributnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen, fungsi, dan cara pembuatan RRD. Yang pertama yaitu entitas. Entitas adalah objek yang dapat diidentifikasi yang biasanya digambarkan dengan simbol persegi panjang. Entitas tersebut dapat berupa entitas kuat atau independen atau entitas lemah, bergantung pada entitas yang lain. Yang kedua, atribut. Atribut adalah karakteristik yang menjelaskan entitas. Terdapat beberapa jenis atribut seperti atribut kunci, atribut gabungan, dan atribut derivatif. Disimpan dalam atribut derivatif itu disimpan dalam database. Yang ketiga, relasi. Relasi menggambarkan hubungan antar entitas dan biasanya digambarkan dengan simbol belah ketupat. Relasi dapat berupa one to one to many, many to many. Dan yang terakhir yaitu garis. Garis digunakan untuk menghubungkan entitas dan relasi, menunjukkan bagaimana entitas saling berhubungan. Selain pembahasan yang telah saya bahas, kita juga perlu mengetahui apa sih fungsi RRD. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi RRD. Yang pertama, RRD memiliki beberapa fungsi utama, antara lain analisis database. Analisa database mempermudah analisis struktur database secara cepat dan efisien. Dokumentasi gunanya membantu mendokumentasikan data dalam database dengan menganalisis dan mengidentifikasi entitas serta relasinya. Pengujian model memungkinkan pengujian model yang telah dibuat untuk memastikan bahwa desain database berfungsi dengan baik. Dan selain fungsi RRD, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatan RRD. Langkah utama dalam pembuatan Entity Relationship Diagram meliputi: yang pertama, identifikasi entitas, seperti tentukan semua entitas yang relevan dalam sistem. Entitas biasanya digambarkan dengan simbol persegi panjang. Contohnya, entitas bisa mencakup pelanggan, produk, dan pesanan. Yang kedua, tentukan atribut. Setelah entitas diidentifikasi, tambahkan atribut yang diperlukan untuk mendeskripsikan, serta entitas atribut digambarkan dengan simbol oval dan harus relevan dengan entitas tersebut. Yang ketiga, tentukan hubungan antar entitas. Identifikasi dan jelaskan hubungan antar entitas. Gunakan simbol belah ketupat untuk mendeskripsikan relasi dan tentukan jenis hubungan seperti one to many, atau many to many. Tambahkan kardinalitas, seperti tentukan jumlah data yang akan muncul dari setiap entitas yang disebut kardinalitas. Ini penting untuk memahami seberapa banyak entitas dapat berhubungan satu sama lain. Yang kelima, buat diagram. Gambarkan semua komponen entitas, atribut, dan relasi dalam diagram. Pastikan diagram tersebut mudah dipahami dan memuat semua informasi yang diperlukan. Periksa dan lengkapi. Lakukan pengecekan akhir untuk memastikan semua komponen telah terhubung dengan benar dan informasi yang ditampilkan akurat. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda dapat membuat RRD yang efektif untuk merancang dan memahami struktur basis data. Selain itu, bagaimana cara menentukan kardinalitas dalam RRD? Di sini saya akan menjelaskan dalam menentukan kardinalitas dalam RRD.
Menentukan kardinalitas dalam entity relationship diagram adalah langkah penting untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Seperti yang pertama, identifikasi hubungan. Pertama, tentukan jenis hubungan yang ada antara dua entitas. Hubungan ini bisa berupa one-to-one. Setiap entitas dalam himpunan pertama berhubungan dengan tepat satu entitas dalam himpunan kedua, dan begitu sebaliknya. Contohnya, setiap orang memiliki satu paspor. Many to many, satu entitas dalam himpunan pertama dapat berhubungan dengan banyak entitas dalam himpunan kedua. Tetapi entitas dalam himpunan kedua hanya dapat berhubungan dengan satu entitas dalam himpunan pertama. Contohnya, seorang ibu dapat memiliki banyak anak, tetapi setiap anak hanya memiliki satu ibu. Many to many, banyak entitas dalam himpunan pertama dapat berhubungan dengan banyak entitas dalam himpunan kedua. Contohnya, banyak siswa dapat mengambil banyak mata kuliah, dan banyak mata kuliah dapat diambil oleh banyak siswa. 2. Analisis atribut dan keterkaitan. Pertanyaan yang relevan untuk memahami hubungan antar entitas, misalnya berapa banyak item yang bisa dimiliki oleh satu entitas, atau apakah satu entitas dapat memiliki lebih dari satu hubungan dengan entitas lain. Yang ketiga, gambarkan dengan simbol. Setelah menentukan jenis kardinalitas, gambarkan hubungan tersebut dalam ERD menggunakan simbol yang sesuai. Gunakan garis untuk menghubungkan entitas dan tambahkan notasi untuk menunjukkan kardinalitas di dekat garis tersebut. 4. Verifikasi dan uji hubungan. Pastikan hubungan yang telah ditentukan sesuai dengan logika, bisnis, dan kebutuhan sistem. Uji dengan skenario yang berbeda untuk memastikan bahwa kardinalitas yang ditentukan itu benar. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat menentukan kardinalitas dengan tepat dalam ERD, yang akan membantu dalam merancang basis data yang efisien dan terstruktur. Baik, sekian dari rangkuman saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.